Kita mulaikan pelajaran Alkitab kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya tuntunan Roh-Mu akan menjadi bahagian kami di saat kami mempelajari firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saat ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-8 tentang perjanjian di Sinai. Suatu pelajaran yang mengangkat kata-kata Tuhan kepada Musa untuk disampaikan pada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Ia bertanggung jawab juga untuk memberikan tempat kepada mereka, tempat yang lebih baik dari Mesir. Yang dijanjikan adalah tanah Kanaan, dan dijamin bahwa di tempat itu mereka akan mendapatkan kelimpahan, mendapatkan kemakmuran, dan juga mendapatkan kedamaian. Tetapi sesungguhnya di saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, sesungguhnya tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan adalah untuk membawa mereka kepadanya, dibawa ke sisinya. Itu yang ditekankan di ayat yang keempat. Untuk membawa kamu kepadaku, kata Tuhan. Tidak butuh waktu banyak untuk mereka tiba di sisi Tuhan, di tempat daripada Tuhan. 2 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Tempat itu adalah tempat di mana Musa bertemu dan dipanggil oleh Allah berdasarkan buku Keluaran pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-10. Dan kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8, kita dapati juga beberapa tahun kemudian Elia juga bertemu dengan Tuhan di tempat itu. Di Gunung Sinai itu, Tuhan menetapkan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Israel, di mana mereka ditetapkan oleh Tuhan sebagai umat pilihannya. Di Gunung Sinai itu menjadi sejarah bagi mereka, di mana Tuhan memberikan hukum-hukum dan ketetapannya kepada mereka. Bahkan di Gunung Sinai itu, Ia membuat perjanjian dengan mereka. Ia mengangkat mereka sebagai umatnya yang kudus. Ia meneguhkan mereka sebagai kerajaan imam. Ia menjadikan mereka sebagai harta kesayangannya. Inilah tempat sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan, untuk mereka boleh datang dan dibawa kepadanya, ke sisinya, bersama-sama dengan Dia, dekat, karib, akrab dengan Dia, untuk tidak terpisahkan dengan Dia. Dan bagi Tuhan itu adalah tempat yang terbaik. Tapi syaratnya adalah mereka harus dan terus menjaga hubungan itu. Mereka harus tetap menjadi umat Tuhan, dan Tuhan harus tetap menjadi Allah mereka. Itu artinya bahwa sebagai bangsa yang kudus, mereka harus mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dengan kehidupan yang menunjukkan karakter Allah kepada orang lain. Dan sebagai imamat yang rajani atau kerajaan imam, mereka juga harus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan tentang ketetapan Tuhan, tentang aturan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan kepada bangsa yang lain. Dan sebagai harta kesayangan atau umat yang istimewa, mereka harus menjadi terang Tuhan untuk orang lain. Kita melihat bangsa Israel sangat beruntung oleh karena dalam semua keterbatasan mereka menjadi harta kesayangan Tuhan, mereka menjadi bangsa yang kudus baginya, dan mereka menjadi kerajaan imam baginya. Tapi kita juga bersyukur dengan kehidupan kita saat ini, jika kita membaca tulisan Petrus dalam buku 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bahwa kita juga memiliki predikat yang sama. Itu artinya bahwa sebagai bangsa yang kudus, kita haruslah menjadi alat Tuhan untuk orang lain boleh melihat karakter Allah, kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Sebagai kerajaan imam, kita harus menjadi alat Tuhan untuk orang lain mengetahui tentang semua perintah dan ketetapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan juga sebagai umat kesayangan Allah, kita harus menjadi terang bagi orang lain.
kita mendapat predikat yang sama. Dan berkat perlindungan, kelimpahan, kemakmuran, dan jaminan kedamaian yang diberikan kepada bangsa Israel akan juga menjadi bagian kita. Syaratnya sama dengan bangsa Israel. Yang pertama adalah kita harus taat kepadanya, dan yang kedua, kita harus menjaga hubungan kita dengan Dia harus tetap menjadi Allah kita, dan kita akan tetap menjadi umat. Memasuki pembahasan hari Rabu, Allah tidak begitu saja menurunkan 10 hukum kepada bangsa Israel tanpa persiapan. Ada tahapan demi tahapan yang ia persiapkan, yang mana menegaskan akan kesucian Allah dan kedudukan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Melalui penyucian diri, Allah memerintahkan kepada Musa agar bangsa itu menguduskan diri mereka, mencuci pakaian mereka. Ini bukan sekedar kebersihan lahiri atau jasmani, melainkan simbol daripada penyucian diri, penyucian hati bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan pembatasan Gunung Sinai? Gunung Sinai dipagari agar bangsa Israel tidak sembarangan mendekat. Hal ini menegaskan adanya jurang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Bunyi guruh, kilat, awan tebal, suara sangkakala, dan gempa melambangkan manifestasi kemuliaan Allah, kehadiran Allah yang penuh kuasa, menciptakan rasa takut yang kudus, holy awe, agar bangsa Israel sadar dan serius dengan kehadiran Allah. Jadi saudara, hukum Allah diberikan dalam konteks perjanjian dan penyucian, bukan sekedar aturan legalistik. Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk mengerti bahwa menerima hukumnya adalah menerima hadiah perjanjian, hubungan kasih dan kesetiaan dengan Allah. Dekalog sebagai inti daripada wahyu Allah. Dekalog bukan hanya sekedar hukum manusia. Dekalog merupakan firman yang langsung datang daripada Allah. Allah sendiri yang menyatakannya dan menuliskan. Dekalog juga menjadi satu dasar, landasan, fondasi daripada perjanjian Allah dengan manusia yang disebut dengan kesaksian dan perkataan perjanjian. Jadi hukum itu sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kasih Allah antar Allah dan umatnya manusia. Dekalog juga dianggap sebagai hukum yang universal dan kekal. Prinsip dekalog berlaku sepanjang zaman dari dahulu kala hingga kekekalan. Hukum ini bukan sekedar untuk Israel kuno, melainkan untuk seluruh umat manusia. 10 perintah adalah refleksi dari tabiat Allah. Karena Allah tidak berubah, maka hukumnya pun tidak berubah, kekal untuk selama-lamanya. 10 firman atau 10 perkataan Allah. Di dalam Alkitab Ibrani menyebutkan Aseret Hadavarim atau 10 firman. Kata davar berarti bukan hanya kata, tetapi juga mengandung janji, firman, atau realitas. Jadi hukum bukan sekedar larangan dan perintah, tetapi juga mengandung janji-janji kasih Allah kepada umatnya. Dengan kata lain, jikalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku, beginilah cara hidupmu dan aku sendiri akan menolongmu untuk melakukannya. Sungguh luar biasa saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Namun ketika kita belajar mengenai dekalog, kita akan menemukan ada 2 versi daripada dekalog. Yang pertama saudara saya dapat temukan dalam Keluaran pasal 20. Dicatat langsung di Sinai. Dekalog dicatat langsung di Sinai. Dan memberikan penekanan tentang penciptaan sebagai dasar daripada perhentian Sabat. Sedangkan jika saudara dan saya kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 5, saudara akan dapat menemukan di situ Musa mengulangi hukum hampir 40 tahun kemudian dan memberikan penekanan bahwa penebusan dari Mesir sebagai alasan bangsa Israel beristirahat pada hari Sabat. Kedua alasan itu, penciptaan dan penebusan, bersatu di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Sabat adalah peringatan Allah sebagai pencipta dan juru selamat. Sungguh luar biasa saudara. Hukum Allah ketika dihubungkan dengan kasih. Ada hal luar biasa yang saya ingin kita renungkan bersama. Di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-10, Rasul Paulus menyatakan bahwa hukum digenapi dalam kasih. Mengapa demikian? Ya, karena 4 hukum pertama mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Kasih kepada Allah. 6 hukum berikutnya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya, yaitu kasih kepada sesama
manusia. Dengan demikian, hukum Allah bukanlah beban, tetapi ekspresi kasih Allah yang memelihara kehidupan umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan melihat pembahasan ini, kita semua akan mendapati bahwa hukum Allah bukanlah sarana keselamatan, melainkan standar kehidupan kudus. Saudara dan saya, kita semua diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Hukum berfungsi sebagai cermin bagi kehidupan saudara dan saya, menunjukkan dosa saudara dan saya, dan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Kasih karunia Kristus memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam ketaatan, dan Roh Kudus menuliskan hukum itu di dalam hati saudara dan saya. Sabat menjadi tanda kasih Allah. Allah menyediakan waktu perhentian bagi saudara dan saya sebagai karunia, bukan sebagai beban bagi kita. Aplikasi dalam kehidupan saudara dan saya. 10 perintah Allah adalah hadiah, bukan sekedar aturan, melainkan pernyataan kasih Allah yang melindungi, membimbing, dan memerdekakan kita. Sama seperti pagar yang melindungi anak-anak di tepian jurang. Hukum Allah menjaga saudara dan saya dari bahaya dan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Dengan kata lain, hukum adalah kasih yang diterjemahkan ke dalam tindakan hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Baik, saat ini kita akan belajar tentang pemberian Dekalog atau 10 hukum Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertanyaannya bagi saudara dan saya saat ini adalah, apa sajakah prinsip-prinsip Dekalog? Dan bagaimanakah cara penerapannya di dalam kehidupan daripada bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini? Kita tahu bersama bahwa Allah memberikan Dekalog kepada bangsa Israel tidak dimulai dengan suatu perintah, tetapi itu dimulai dengan satu tindakan nyata yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel atas dasar kasih karunia daripada Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Sehingga kalau saudara dan saya baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Informasi ini memberikan keterangan kepada saudara dan saya bahwa sebelum Tuhan memberikan perintah 10 hukum itu kepada bangsa Israel, Tuhan memulai dengan suatu tindakan yang nyata untuk membuktikan akan kasih Tuhan kepada bangsa Israel dengan mengambil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, dari segala tindakan kekerasan yang dialami oleh bangsa Israel itu sendiri. Kata kunci terhadap Dekalog atau hukum Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu, boleh saudara dan saya baca di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat ke-10 berkata, "Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Dengan demikian bahwa pemberian Dekalog atau hukum itu diberikan kepada bangsa Israel oleh karena dasar kasih daripada Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara dan saya mempelajari akan 10 hukum Allah itu, di mana hukum yang pertama berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. 10 hukum ini dibagi dalam 2 bagian penting yang perlu saudara dan saya pelajari. Yang pertama,
Ulangan pasal 6 ayat 5 memberikan informasi bahwa hukum yang pertama hingga hukum yang keempat memberikan gambaran kepada saudara tentang kasih yang utama adalah kasih kepada Tuhan yang harus saudara dan saya bangun di dalam kita orang punya kehidupan secara vertikal dengan Tuhan. Dan bila Imamat pasal 19 ayat 18 memberikan informasi tentang hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10, mengajarkan kita tentang bagaimana mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yaitu mengasihi secara horizontal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dengan demikian, pemberian dekalog atau hukum Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk dilanjutkan kepada bangsa Israel untuk dilakukan, hukum itu dibangun di atas dasar kasih Allah kepada manusia. Sehingga ketika hukum itu diberikan kepada manusia, maka manusia harus mengimplementasikan itu, melakukan itu di dalam kehidupan manusia sendiri sebagai bukti wujud kasih daripada manusia kepada respon Tuhan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya sendiri sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah penerapan dekalog di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini yang harus menjadi aplikasi rohani di dalam kehidupan kita untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebagai aplikasi rohani bagi saudara dan saya untuk merespon bagaimana supaya saudara dan saya bisa melakukan penerapan akan hukum Allah di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudara-saudara, ayat ini memberikan informasi kepada saudara dan saya bahwa bagaimana saudara dan saya mau mengasihi Tuhan yang saudara dan saya tidak lihat. Kalau saudara kita sendiri yang selalu sama-sama dengan kita, makan dengan kita, bercerita dengan kita, tidak saudara dan saya mengasihi dia, dan bagaimana saudara dan saya mengasihi Tuhan yang saudara dan saya tidak pernah lihat sama sekali. Tetapi kalau saudara dan saya mengasihi sesama kita, maka kita akan mengasihi Tuhan. Terlebih daripada itu, kalau saudara dan saya mampu mengasihi Tuhan yang tidak saudara dan saya lihat, maka saudara dan saya mampu untuk mengasihi saudara kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Ayat yang ke-21 berkata, "Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudara-saudaranya." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus mampu untuk mengasihi Allah secara vertikal dan juga mengasihi manusia sesama kita secara horizontal. Karena itu adalah dasar di mana Allah memberikan dekalog atau hukum itu untuk dipraktekkan, dilakukan oleh manusia. Karena hukum itu adalah karakter dan tabiat daripada Allah sendiri. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama merupakan bukti penerapan akan dekalog atau hukum Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena kita orang telah mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Apakah hukum Taurat itu sudah dipalangkan atau sudah ditiadakan? Sekali-kali tidak. Matius 5 ayat 17 sampai 19. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan
dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang menidakkan satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi ingat saudara, siapa yang melakukan hal dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sebagaimana Allah itu kudus, benar, dan baik, demikian pula hukumnya. Rasul Paulus menegaskan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Dalam Roma 7 ayat 12. Saudaraku, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar, dan baik. Dalam Roma 7 ayat 12. Dalam kitab hukum Allah dipandang dalam sudut pandang yang sangat positif. Hukum Allah adalah membantu menjauhkan seorang dari kejahatan dan memberikan hikmat, pengertian, kesehatan, kemakmuran, bahkan kedamaian. Saudaraku, fungsi hukum bukanlah untuk mengajarkan kita memperoleh keselamatan melalui penurutan terhadap hukum, yang artinya kita tidak boleh mentaati hukum Tuhan agar diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita sudah didahulukan untuk diselamatkan. Hukum bukanlah sumber kehidupan, tetapi sebaliknya merupakan sarana dengannya kita mewujudkan dan mengekspresikan kehidupan yang kita miliki. Saudaraku, di dalam kita dapat melihat betapa kotornya kita dan kita perlu untuk dibersihkan. 10 perintah itu Allah menyingkapkan keberdosaan kita, namun hukum Allah tidak dapat mensucikan kita dari dosa atau rasa bersalah. Dalam Roma 3 ayat 20, 10 hukum memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Pertama, hukum Allah adalah bagaikan jaminan kebebasan. Tetapi ingat saudara-saudara, bukan kita bebas melakukan kejahatan, tetapi bagaikan pagar untuk memagari kehidupan kita. Bagian kedua, hukum Allah adalah bagaikan cermin. Kadang kita melihat cermin, melihat kekotoran hidup wajah kita, tetapi cermin tidak dapat membersihkan kotoran kita. Sama dengan hukum. Saudaraku, bagian yang ketiga adalah penunjuk jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bagian keempat, 10 hukum adalah janji Allah kepada kita. Karena keselamatan Allah melalui iman dan bukan melalui perbuatan, termasuk perbuatan hukum Allah. Dan memberikan dalam hukum-hukumnya kehidupan sebagai kita pedoman hidup setiap saat mereka. adalah fungsi hukum Aku bukanlah adalah untuk Tuhan mengajar kita Allahmu yang memperoleh membawa engkau keselamatan keluar dari melalui tanah Mesir, penurutan dari tempat terhadap perbudakan. hukum, artinya bahwa kita tidak boleh Jangan mentaati ada hukum Allah Tuhan lain untuk di diselamatkan. hadapanku. Tetapi karena kita telah Jangan membuat diselamatkan, bagimu hukum bukanlah patung sumber yang kehidupan, menyerupai tetapi apapun sebaliknya yang ada di merupakan langit, sarana di yang atas, dengannya kita atau mewujudkan yang ada di dan bumi di bawah, ekspresikan dalam kehidupan atau yang kita ada di miliki dalam saat. air di Memang bawah bumi. roh penurut tetapi daging lemah. Jangan sujud, Tetapi kami menyembah yakin dan kepadanya, percaya atau lewat beribadah kepadanya. pertolongan kasih karunia Tuhan, Sebab lewat kita aku, berdoa kepada Tuhan, kita Tuhan, akan dimampukan untuk menuruti Allahmu, segala adalah penurutan Allah lewat yang hukum cemburu. Taurat yang kita lakukan Jangan setiap menyebut saat. nama Di pelajaran hari Kamis dari pelajaran 10 Sabat, kita membahas mengenai hukum Taurat sebagai janji Allah bagi kita. Dikatakan bahwa seringkali orang bertanya, apakah 10 hukum dapat menyelamatkan kita manusia? Di hari-hari sebelumnya telah menjelaskan bahwa 10 hukum tidak dapat menyelamatkan umat berdosa. Tetapi 10 hukum digambarkan seperti cermin, hanya dapat menunjukkan kesalahan saya dan saudara. Ketika saya telah melihat kesalahan saya, maka saya harus berusaha untuk merubah sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Jika 10 perintah digambarkan sebagai karakter Allah, maka saya harus merubah karakter hidup saya sesuai dengan karakter Allah. Dari bahasa asli, dabarin atau dabar tidak menunjukkan spesifik dalam Alkitab bahwa dabar ini artinya adalah 10 perintah Tuhan. Tidak. Tetapi dabar mengartikan kata janji. Janji Allah kepada manusia. Allah menyediakan jalan yang baik bagi manusia. Ketika manusia menuruti jalan tersebut, ia akan tiba pada keselamatan. Tetapi jika ia tidak menurutinya, maka ia akan binasa. Jadi 10 perintah adalah janji Allah bagi kita. Dibuat satu perjanjian antara Allah dengan saya. Allah ingin agar kita selamat. Tapi jika saya tidak menuruti jalan yang dia sudah tentukan, maka saya tidak akan capai kelayakan dalam
merasakan janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Pertanyaan berikutnya yang seringkali muncul, apakah perlu kita saat ini menurut perintah Tuhan? Banyak orang berpandangan bahwa ketika Yesus mati ke salib, maka hukum Taurat dibatalkan dan tidak perlu lagi untuk dituruti. Di dalam Alkitab, bahasa Greek menyebutkan kata telos. Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai telos dari hukum Taurat. Telos artinya kegenapan. Ketika saya berjanji kepada saudara ingin memberikan saudara uang, contoh, esok hari saya datang, saudara menagih hutang, saya tidak memberikan. Esok hari, saya tidak memberikan apa yang saya janjikan. Tetapi ketika saya sudah memberikan saya punya uang sebagai janji yang saya selama ini sudah janjikan, apakah saudara di hari berikutnya akan memintanya lagi? Tidak perlu. Itu juga yang digambarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat menggambarkan bahwa kesempurnaan dari karakter Tuhan itu nampak dari kehidupan Yesus. Dari banyaknya manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak ada yang saat bercermin di hadapan hukum Taurat, dia dinyatakan hidupnya sempurna. Hanya Yesus Kristus yang saat hidup di atas dunia 3,5 tahun menunjukkan bahwa dalam karakternya dia benar-benar menunjukkan, memancarkan kesempurnaan dari karakter Allah. Oleh karena itu seringkali dikatakan bahwa jika kita tidak dapat lagi, rasanya susah untuk hidup menurut perintah Tuhan atau perintah Taurat, hukum Taurat, orang Yahudi, kita turut saja mengikuti teladan Yesus. Oleh karena Yesus adalah manusia yang pernah hidup dan dia sempurna di dalam tabiat ketika dia menuruti akan hukum Taurat. Mari kita teladani Yesus Kristus. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Apakah ketika saya berkata yang kasar, Yesus menyetujuinya atau Yesus senang dengan hal tersebut? Apakah ketika saya tidak datang ke gereja di hari ibadah, apakah Yesus lakukan hal yang demikian? Apa saja yang pernah Yesus lakukan dalam kehidupannya? Mari kita teladani dia. Oleh karena dialah salah satu manusia yang dalam kehidupannya sempurna dalam menuruti hukum-hukum Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kiranya diskusi sekolah sahabat saat ini, pelajaran 8, menjadi bekal bagi saudara dan saya, inspirasi dalam kehidupan kita, jadi pelaku-pelaku firman yang menyatakan kita adalah umat pilihan Allah. Tetap mempertahankan janji Allah hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena tuntunan Tuhan, sehingga kami semua dapat menyelesaikan diskusi sekolah sahabat. Pembelajaran sekolah sahabat pelajaran 8. Kiranya melalui pembelajaran Alkitab kami dapat menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan mau menuntun kami sepanjang hari sabat, sehingga hidup kami diperbarui. Kami dapat menjadi terang bagi dunia. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami, memelaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan atas hari sabat, penebus dosa umat manusia.